Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Nursila dari kelas 1A jurusan Akuntansi Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi Al-Quran dan penulisannya. Apa sih kodifikasi Al-Quran itu? Dan bagaimana sejarahnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Kodifikasi Al-Quran dan penulisannya. Sejarah kodifikasi Al-Quran terbagi menjadi dua, yakni ada Al-Jamu fis Sudur dan Al-Jamu fis Sutur. Al-Jamu fis Sudur yaitu para sahabat langsung menghafal Al-Quran di luar kepala, sedangkan Al-Jamu fis Sutur yaitu para sahabat menuliskan setiap wahyu yang dibacakan oleh Rasulullah SAW di media yang ada, yakni ada pelepah kurma, batu, dan kulit, serta tulang binatang. Kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan telah dimulai sejak masa-masa awal turunnya Al-Quran hingga sekarang. Sebagaimana diketahui, Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur. Setiap kali menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW langsung membacakan di hadapannya. Kodifikasi Al-Quran terbagi menjadi tiga masa, yakni ada masa Rasulullah SAW, masa Abu Bakar, dan masa Utsman bin Affan. Masa Rasulullah SAW terbagi menjadi dua metode, yakni ada metode hafalan dan metode tulisan. Setiap kali malaikat Jibril datang membawa ayat Al-Quran, Nabi Muhammad SAW langsung menghafalkannya. Nabi adalah seorang penghafal Al-Quran terbaik, karena beliau adalah Rasul yang diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memudahkan beliau untuk dapat menghafal Al-Quran. Di samping menghafal, Nabi juga berusaha mendokumentasikan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Karena itulah beliau menunjuk beberapa orang sahabat yang ahli menulis, seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Setiap kali ayat turun, beliau menyuruh menuliskan ayat tersebut pada tempat yang sudah ditentukan, baik dalam kelompok surat maupun urutan ayatnya. Alat tulis yang digunakan yaitu ada pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit kayu, potongan tulang, dan kulit hewan. Kodifikasi pada zaman Rasulullah. Penjagaan Al-Quran sangat ditekankan pada hafalan oleh sahabat. Selain itu juga ditulis seadanya. Beberapa yang digunakan saat itu adalah pelepah kurma, batu tipis, tulang-tulang pipih, dan kulit binatang. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, seluruh ayat Al-Quran sudah ditulis secara lengkap, namun belum terkumpul dalam satu mushaf, atau terpisah-pisah dalam berbagai alat tulis. Alasan Nabi tidak mengumpulkan dalam satu mushaf. Yang pertama, ayat Al-Quran masih turun semasa beliau hidup. Yang kedua, sistematika ayat dan surat bukan berdasarkan kronologi turunnya. Sahabat yang menulis Al-Quran secara pribadi yaitu ada Ali, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Sabit. Selanjutnya, kodifikasi pada zaman Abu Bakar. Yang dimaksud dengan kodifikasi masa Abu Bakar adalah pengumpulan Al-Quran yang masih terpisah pada berbagai macam alat tulis menjadi satu kesatuan yang utuh. Alasan yang mendorong Abu Bakar melakukan hal tersebut adalah karena banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Jika hal itu dibiarkan, maka lama-kelamaan Al-Quran akan hilang bersama para sahabat yang gugur tersebut. Perang yang dimaksud ketika itu adalah Perang Yamamah, yakni perang melawan orang-orang murtad. Usulan ini sebenarnya datang dari Umar bin Khattab ketika menyaksikan perang tersebut. Maka atas usulan Umar, Abu Bakar bersedia melakukan pekerjaan ini sebagai sebuah pekerjaan yang sangat mulia karena berkaitan dengan pemeliharaan Al-Quran. Sahabat yang ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai pengumpul Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Alasan menunjuk Zaid karena dia adalah orang kepercayaan Nabi, pernah menjadi juru tulis Nabi, dan dia adalah sahabat yang terakhir mentadaruskan Al-Quran di hadapan Nabi secara lengkap 30 juz sebelum Nabi Muhammad SAW wafat.
Cara yang digunakan Zaid dalam pengumpulan tersebut adalah melalui dua hal, yaitu hafalan dan tulisan dari para sahabat penghafal dan penulis Al-Quran. Al-Quran hasil pengumpulan kemudian disimpan oleh Abu Bakar, kemudian Uman dan Hafsah. Selanjutnya, kodifikasi pada zaman Utsman bin Affan. Yang dimaksud dengan pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman, yaitu penulisan kembali naskah Al-Quran yang bersumber dari naskah yang sudah dikumpulkan Abu Bakar menjadi beberapa kopi. Alasan yang mendorong Utsman melakukan itu adalah munculnya perbedaan cara membaca Al-Quran di kalangan umat Islam setelah Islam berkembang secara luas sehingga membawa pada perselisihan. Orang yang mengusulkan kepada Utsman untuk melakukan penulisan Al-Quran adalah Hudzaifah bin Yaman. Setelah dia melihat perselisihan di kalangan umat Islam ketika terjadinya perang Armenia dan Azerbaijan dengan Irak. Orang yang ditunjuk Utsman untuk melakukan tugas tersebut adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Al-Quran yang dijadikan pedoman oleh tim penulis adalah Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah. Hasil kerja tim penulis ini kemudian digandakan menjadi 5X. Masing-masing dikirim ke wilayah Islam, agar umat Islam punya satu kitab suci yang sama yang bisa dijadikan sandaran dalam membaca. Selanjutnya, penyempurnaan Al-Quran, yaitu dengan pemberian tanda huruf dan syakal. Pemberian tanda pada huruf-huruf Al-Quran dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu 66-68 Hijriah, Khalifah kelima Umayyah. Orang yang diberi tugas untuk melakukan itu adalah Abu Aswad Ad-Duaili. Sejak masa Utsman 35 Hijriah sampai masa Turki Utsmani 1923 Hijriah, Al-Quran ditulis dan diperbanyak secara manual. Baru tahun 1123 Hijriah atau 1694 Masehi, Al-Quran dicetak pertama kali di Hamburg, Jerman. Tahun 1248 Hijriah atau 1828 Masehi, Al-Quran dicetak oleh negara Islam yaitu Iran, di Teheran dan Tibris. Percetakan yang khusus untuk mencetak Al-Quran muncul di Leipzig, Jerman tahun 1834 Masehi. Nah, itu dia penjelasan mengenai kodifikasi Al-Quran dan penulisannya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga video tadi bermanfaat. Saya Wina Misela pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.